Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Kali ini judul praktikum kita mengenai morfologi dan anatomi bunga. Dengan saya Gideon Menurung dengan NIM 2502014 dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, program studi agroteknologi yang berketempatan di Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia. Kata-kata sebelum mengawali praktikum kita, hidup ini berat. Bagus, tandanya kamu sedang naik level. Dan selanjutnya kita masuk ke pendahuluan kita, yang dimana morfologi bunga adalah studi tentang bentuk luar dan susunan berbagai bagian bunga yang dapat diamati secara visual tanpa pembedahan yang rumit. Fokus utamanya adalah penampilan utuh bunga dan keragaman bentuknya. Anatomi bunga adalah studi tentang struktur internal atau bagian dalam bunga yang memerlukan pemotongan atau pembedahan untuk pengamatan yang lebih rinci. Fokusnya adalah pada susunan jaringan dan sel di dalam organ-organ bunga. Dan tujuan praktikum kita kali ini yaitu 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga atau kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif seperti benang sari, putik, ovarium. Yang ketiga, membandingkan monokotil dan dikotil struktur bunga. Kita masuk alat yang kita gunakan. Yang pertama ada cup, pipet tetes, kaca penutup, buku gambar, pensil, penghapus, pisau cutter, pinset, botol semprot, mikroskop, tisu, pipet tetes, yang terakhir itu ada kaca loupe. Dan bahan yang kita gunakan itu ada yang pertama bunga jantan kelapa sawit, bunga pisang, bunga trompet, bunga betina kelapa sawit, dan yang terakhir bunga kembang sepatu. Baik, kita masuk ke langkah kerja kita yang pertama itu yaitu pada morfologi. Di sini kita ambil bunga betina kelapa sawit yang dimana meliputi pengamatan tahap perkembangan dari prareseptik hingga reseptik yang mencakup perubahan warna, posisi tangkai bunga, dan keterbukaan tepal atau kelopak. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan struktur fisik seperti jumlah spigilet, susunan bunga dalam spigilet, dan seludang pembungkusnya. Baiknya kita masuk ke langkah kerja kita pada anatomi. Di sini kita lakukan pembelahan terhadap bunga yang mau kita amati bagian dalamnya. Setelah kita lakukan tadi penyucian terhadap bunganya, di sini kita menggunakan pisau cutter untuk membelahnya secara perlahan dan pastikan tidak ada yang terjatuh bagian dalamnya. Setelah itu kita gunakan pinset untuk mengambil bagian dalam secara hati-hati dan pastikan tidak pecah secara perlahan. Setelah itu kita letakkan ke kaca infrared untuk mau kita lakukan pengamatan. Di mikroskop kita letakkan secara perlahan agar tidak terjatuh. Setelah itu kita tutup dengan kaca penutup. Baik, selanjutnya kita bawa ke mikroskop untuk kita lakukan pengamatan. Kita akan melihat nanti hasil bagian dalam pada bunga tersebut. Baik, kita masuk ke hasil dan penjelasannya. Yang pertama ada putik bunga pisang. Citra mikroskopis yang ditampilkan menunjukkan struktur multiseluler yang padat dan kaya akan butiran atau organel, tampak seperti irisan melintang dari bakal buah atau ovarium, muda atau fokus pada bakal biji atau ovul yang sedang berkembang pada bunga pisang. Baik, yang kedua ada bunga kelapa sawit betina. Putik atau pistilum biasanya memiliki 3 cuping atau lobus dan ditutupi oleh banyaknya papila atau rambut halus yang berfungsi untuk menangkap polen dari kumbang penyerbuk atau Laedobius camerensius. Pada fase reseptif, kepala putik akan terbuka dan berwarna putih kekuningan. Dan yang ketiga ada serbuk sari bunga kelapa sawit jantan, dimana lapisan dalam yang tipis, elastis dan tersusun dari selulosa dan pektin berfungsi memberikan jalur keluar bagi tabung serbuk sari saat kecambah. Baik, dan yang keempat ada putik kembang sepatu, ovari atau bakal buah, terletak di dasar bunga atau superior, di mana ovul atau bakal biji berada. Setelah pembuahan, ovarium berkembang menjadi buah, stele atau tangkai putik. Tangkai panjang dan ramping yang melewati bagian tengah tabung, stegmen atau stigma atau kepala putik, terletak di ujung stilus. Biasanya terdapat 5 kepala putik terpisah
yang berbentuk seperti piringan kecil dan berjumbai. Stigma adalah tempat serbuk sari mendarat dan berkecambah. Dan yang keempat ada benang sari bunga trompet. Kepala sari atau antara adalah bagian ujung benang sari yang berfungsi menghasilkan dan menyimpan serbuk sari atau polen yang merupakan sel kelamin jantan. Tangkai sari atau filamen. Tangkai sari adalah bagian benang sari yang berbentuk seperti benang tipis atau tangkai silindris. Baik, dan yang kelima ada serbuk sari bunga trompet, eksin, ornamentasi. Pada spesies seperti Brugmansia suaveolens, ornamen eksin seringkali digambarkan sebagai striat retikulat atau bergaris-garis dengan pola seperti jaring, atau terkadang rugulat atau berkerut, dan gemat atau bertonjolan. Baik, selanjutnya ada putik bunga trompet. Penelitian menunjukkan bahwa kepala putik atau stigma memiliki papila yang mulai terbentuk untuk menahan polen, dan tangkai putik atau stilus memiliki jaringan dasar parenkim yang ditembus oleh berkas pembuluh angkut. Dan yang terakhir ada benang sari bunga pisang. Segmen-segmen ini menyatu atau berlekatan membentuk struktur tabung yang menutupi sebagian besar organ reproduksi atau benang sari dan putik. Di dalamnya, bagian ini terpisah atau bebas dari 5 segmen lainnya. Segmen ini seringkali berbentuk tipis seperti kertas. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Morfologi bunga mempelajari bentuk luar bunga, sementara anatomi bunga mempelajari struktur internalnya. Morfologi bunga mengamati bagian-bagian luar seperti kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil, serta susunannya. Anatomi bunga mendalami struktur seperti jaringan dan sel di dalam setiap bagian tersebut. Dan masuk kita yang terakhir, itu ada kesimpulan. Bunga adalah organ reproduksi seksual pada tumbuhan yang terdiri dari bagian steril, kelopak dan mahkota, dan bagian fertil, benang sari dan putik, untuk menghasilkan biji melalui penyerbukan. Baik, sekian video praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera buat kita semua. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kata-kata penutup kali ini, menjadi sederhana adalah pilihan berkelas yang tak ternilai. Salam satu kepal.